Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Bang Ali The Coach. Hari ini jaketnya agak ceria dikit. Jadi aku mau sampaikan semuanya tanpa konsep, tanpa skrip, tanpa aku karang-karang dulu, tanpa aku baca-baca dulu, tanpa aku tulis-tulis dulu apa yang mau aku sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Kemarin hari Senin tanggal 29 Juni aku sudah monetize. Alhamdulillah. Terima kasih, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada kawan-kawan, terima kasih kepada keluarga, terima kasih kepada semuanya, terima kasih sudah support. Dan perjalanan hampir 1 tahun, benar. 6 Juli 2019 dan bulan depan sudah masuk ke bulan Juli lagi. Dan aku sempat khawatir ya, 6 Juli 2020 aku nggak sampai nih 4000 jam tayang. Nah, di videoku yang lalu tuh kan aku sudah sampaikan bahwasanya tugasku ini menjelang 4000 jam tayang ya. 1000 subscriber sudah tembus, tanggal berapa aku lupa. Kemudian aku tinggal mengejar 4000 jam tayang. Nah, jadi aku mau sampaikan nih semua pengalaman, semua unek-unekku, semua aku mau lepasin semuanya hari ini. Bahwasanya memang perjuangan itu, usaha itu tidak akan sia-sia. Biasanya orang selalu pakai gini, usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu, kecuali ada pengkhianat. Oke, jadi 1000 subscriber sudah ya, 4000 jam tayang sudah. Nah, kemudian aku sekarang sudah monetize. Oke, sekarang kita bahas dulu pertama mana yang lebih sulit, apa yang kurasakan, mana yang lebih sulit 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang. Aku jawab langsung cepat aja. Ternyata yang lebih sulit itu 4000 jam tayang. Ternyata yang lebih sulit itu adalah 4000 jam tayang gitu. Nah, untuk 1000 subscribernya itu aku tinggal minta tolong kawan-kawan dengan teknik-teknik yang aku sampaikan di video sebelumnya. Seperti ini. Di situ ada ya, aku jelasin bagaimana aku bikin mencari 1000 subscriber gitu ya. Kemudian 4000 jam tayang. Wah, kalau ini bener-bener. Tapi berkat dengan kekompakan dan bantuan wawasan ya dari kawan-kawan yang sudah berpengalaman dan sudah yang mengalami monetize, mereka membantu support gitu bagaimana menciptakan konten yang baik, kemudian bagaimana menghindari spam. Memang benar sub for sub, ini kita coba cerita sub for sub itu boleh nggak? Boleh-boleh aja sih, asal tahu tekniknya benar. Kalau tekniknya salah, itu akan masuk ke dalam kategori spam. Nah, makanya kawan-kawan yang ada di daerah lain mungkin, sebaiknya aku saranin punya satu komunitas gitu, yang di dalamnya itu harus ada orang yang bisa memberikan arahan-arahan. Seperti apa, kemudian kalau ada kendala-kendala yang harus kita selesaikan, kita nggak tahu cara menghadapi seperti apa, kita nggak tahu cara menyelesaikan seperti apa, kita punya tempat untuk bertanya gitu. Nah, jadi kan masalah-masalah yang sering dihadapi itu adalah copyright, klaim hak cipta, kemudian spam, menaikkan viewers, nambah subscriber, itu sering-sering yang umumnya terjadi. Jadi di YouTube sendiri sebenarnya sudah banyak video-video tutorial seperti itu ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat di video-video yang ada di YouTube bagaimana mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, ini aku tidak akan membantah tentang konten-konten yang sifatnya tutorial untuk mencari 1000 subscriber dan mencapai 4000 jam tayang. Aku tidak akan bantah itu. Semuanya benar. Kawan-kawan yang sudah menonton video tutorial itu semuanya benar. Tinggal kita harus bijaksana menyikapi. Artinya kita tidak boleh menelan mentah-mentah informasi yang kita terima tanpa kita harus mencoba dan menyelidiki kebenarannya. Oke, kita lanjut. Ini yang aku akan ceritakan kesan yang betul-betul masih hangat di ingatanku. Jadi hari Minggu itu aku sudah lihat di YouTube Studio bahwasanya grafik jam tayang, dan tertulis di situ jumlahnya, aku sudah mencapai 240.800 berapa gitu. Nah, artinya aku udah tembus dong 4000 jam tayang gitu kan. Terus aku coba cek di YouTube Studio, bukan YouTube Dashboard, tadi YouTube Studio ya, sekarang YouTube Dashboard. Di YouTube Dashboard itu
di logo monetize-nya, jam tayangku itu masih 3.984 loh, kok nggak sinkron ya gitu. Di YouTube Studio tuh aku sudah sampai 4.000 jam tayang, tapi di YouTube Dashboard aku masih 3.984 jam. Loh, aku kurang berapa tuh ya? 3.984 berarti 16. Ya, 16 jam lagi, wah. Gitu. Jadi aku coba tanya sama kawan-kawan, ini gimana nih? Oh, mungkin delay, atau mungkin pending, atau mungkin sebentar lagi gitu ya. Emang kita harus saling nyemangat-nyemangati nih. Padahal sebenarnya aku udah kena prank nih gitu. Tapi YouTube nggak mungkin ngeprank lah. Yang ngeprank tuh memang yang hobi-hobinya ngeprank aja, dan aku juga memang orang yang anti dengan prank gitu ya. Oke, jadi ternyata di hari Seninnya itu aku lihat di YouTube Dashboard, di logo monetize itu, logo dolar itu, tampilannya udah beda. Jadi 1.000 jam tayang itu udah nggak kelihatan, 1.000 subscriber itu udah nggak kelihatan, 4.000 jam tayang itu juga udah nggak kelihatan. Yang ada itu malah simpelnya gini, bahwasanya video kita tuh sudah bisa dipasangin iklan gitu kan. Lah aku makin bingung. Karena video-video tutorial yang aku tonton di YouTube itu seharusnya kalau memang kita sudah tembus 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, ada email katanya, akan ada email yang masuk, kemudian akan ada tampilan di YouTube Dashboard itu, akan ada tampilan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Langkah pertama itu kita minta diajukan, langkah kedua kita ditautkan dengan AdSense, kemudian yang ketiga itu si YouTube mulai meninjau gitu. Jadi yang pertama kita minta ditinjau, yang kedua kita ditautkan dengan AdSense, kemudian yang ketiga proses si YouTube-nya mulai meninjau gitu. Aku tunggu tampilan itu nggak muncul-muncul. Aku mulai bingung nih, aku udah mulai, rasanya ya nggak sabar juga ada gitu kan, rasa penasarannya juga ada, wajar gitu kan. Karena aku takut, aku sudah masuk ke mendekati di masa-masa ambang batas. Di 6 Juli, aku tuh seharusnya sudah di pas 365 hari gitu loh. Karena video pertama kali yang aku upload adalah di tanggal 6 Juli. Itu aku udah cek gitu. Oke. Nah, jadi aku bosen di rumah gitu kan. Aku keluar, aku telepon kawan yang kebetulan dia juga punya channel gitu ya. Aku sebutin aja, kalau aku sebutin promosi. Nggak apa-apa lah. Namanya Habibi, itu channelnya MRH27 channel. Oke. Nah, kemudian kita duduk. Aku ceritain kondisinya gitu kan. Terus ya karena sama-sama belum paham, kita sama-sama pemula nih, bingung nih jadinya gitu. Jadi terus aku coba share ke grup gitu ya. Jadi di Medan ini banyak loh grup-grup WA, grup-grup Instagram yang buat YouTuber Medan gitu kan, atau bikin komunitas atau bikin wadahnya lah gitu ya, untuk tempat berkumpul dan saling sharing kita, untuk cerita, untuk berbagi lah gitu ya pengalaman. Terus aku screenshot, aku kirimin, ini gimana ya kalau sudah begini kejadiannya. Terus masuk ada japri, ada jalur pribadi masuk. Nah, ini yang misterius nih. Jadi ini si Mbak, aku nyebutnya si Mbak karena aku nggak tahu namanya. Jadi dia tanya, Bang udah monetize? Aku bilang belum, karena aku masih nunggu email dari YouTube. Terus 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber udah dapat belum? Udah. Ya udah, abang seharusnya langsung ke ini aja, ke YouTube Studio. Itu monetize-nya, settingan monetize-nya diaktifkan gitu. Kabar gembira kan? Nah, karena aku nggak tahu gimana ya Mbak caranya. Terus si Mbak itu mungkin dari aplikasi rekam layar, dia bikin tutorialnya, dia bantuin, dia kirim ke aku. Aku coba, bener bos. Tuh lambang dolarnya hijau semua. Kebayang nggak? Pada saat itu bener-bener aku terharu tuh, karena aku ngebayangin proses pengeditan video itu kadang-kadang sampai 4:30 pagi gitu. Dan aku bilangin sama Habibi, aku bilang, Bi, aku benar-benar terharu gitu. Aku ambil tisu karena mataku berkaca-kaca terus. Bukan karena cengeng, enggak. Rasanya, aduh ya Allah, puasnya gitu, dapat hasilnya juga ada. Aku rasa YouTuber-YouTuber yang lain yang menghasilkan hasil yang ditunggu-tunggu itu pasti terharu gitu ya. Ya benar, aku juga terharu. Jadi aku settingin satu persatu gitu, karena aku ikutin caranya si Mbak itu. Terus aku tanya, Mbak, nama channel Mbak apa gitu kan?
aku mau singgah ke channel Mbak. Nggak usah bang, terima kasih. Lah ini orang ikhlas betul nih gitu. Aku nggak tahu namanya, aku nggak tahu nama channelnya, aku tanya channelnya nggak dikasih tahu, gitu kan. Ya udahlah gitu kan, terima kasih banyak Mbak gitu. Ya udah, terus si Mbaknya nanya lagi, bang iklannya udah masuk belum? Waduh, aku makin nggak ngerti nih gitu loh. Aku yang nggak ngerti, kalau memang ada iklannya YouTube pasti masukin aja iklannya. Ini nggak ada, belum Mbak. Aku jawab belum Mbak gitu. Oh seharusnya udah gitu kan. Terus aku penasaran. Ya di rumah aku liatin lagi, aku ulang lagi, aku lihat video ke orang lain, aku lihat video-video yang hiburan-hiburan gitu kan. Terus jam 2 pagi itu aku kelaparan. Lapar tengah malam. Terus aku keluar cari makanan. Setelah aku makan, aku lihat videoku maksudnya gitu. Udah ada iklan. Coba bayangin lagi tuh. Sebagai YouTuber pemula mendapatkan monetize, kemudian ada iklannya di hari yang sama. Kebayang nggak tuh bahagianya tuh? Bener, aku benar-benar bahagia, aku bersyukur. Jadi ini yang ingin aku sampaikan kepada kawan-kawan YouTuber pemula ya. Kalau senior, ampun Doro, aku nggak maksud ngelawan, aku nggak maksud ngebantah, karena semua ini hasil ini semua aku dibantu dan disupport oleh kawan-kawan dengan teknik-tekniknya, membuat satu tampilan yang bagus di video, kemudian editing yang bagus, komentar-komentarnya, kritik-kritik dan saran-sarannya itu terima kasih Bang Erjan. Itu channelnya Erjan Official. Bang Elias, terima kasih. Di sini Robert Garcia TV. Ya. Terima kasih, ini aku sebutin aja nih, aku sebagai ungkapan terima kasih kepada kawan-kawan yang mengkritik terus gitu ya. Video-video yang aku selalu sajikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Aku sudah minta izin kepada orang-orang yang sudah duluan berpengalaman, sudah banyak pengalaman di YouTube. Aku mohon izin, bukan aku lebih pintar, enggak. Aku hanya ingin menyampaikan langsung pengalaman yang aku rasakan pada saat proses pembuatan channel video ini. Nah, di tutorial kita mulai 1 2 3 action. Nah, di permulaan itu aku mau bikin video yang channelnya berkaitan dengan profesiku. Profesiku apa? Pelatih marching band. Aku ingin menampilkan video yang berkaitan dengan marching band. Kemudian masuk saran ini, kalau videonya hanya video marching band, yang nonton hanya orang-orang marching band, videomu itu mungkin berkembangnya lambat. Kepikiran gitu. Nah, kemudian aku nonton video tutorial bagaimana konten yang baik, bagaimana tips-tips sebagai YouTuber pemula lah. Oh, kontennya itu harus kalau bisa dia punya konsep gitu kan. Jadi maksudnya kalau tentang tutorial, kalau bisa tutorial semua gitu. Kalau misalnya tentang politik semua, kepikiran lagi. Aduh, aku bikin apa ya gitu. Jadi aku baru tahu sekarang setelah ada tampilan monetize itu, iklan itu, aku buka dan pelajari lebih lanjut, kan ada klik gitu ya, pelajari lebih lanjut. Aku bacain, ternyata aku sarankan kepada semua YouTuber pemula, jangan pikirkan itu semua gitu loh. Nggak usah pikirkan itu semua, karena YouTube tidak mendikte kita harus konten seperti apa. Mau buat video apa aja lah gitu, masukin aja. Nggak usah mikirin harus ini, harus itu, harus begini, harus begitu. Pusing bos. Nah, kalau dari awal aku tahu gitu, aku nggak akan punya beban pikiran, aduh bikin video apa ya hari ini, bikin video apa hari ini. Nggak kepikiran, tapi buat aja videonya, buat aja apa yang mau kita upload, asal ikuti aturan. Aturannya itu kan simple sih sebenarnya dari YouTube. Tidak boleh video pornografi, tidak boleh video kekerasan, tidak boleh video penganiayaan, tidak boleh video provokasi. Bisa dibaca lah itu di aturan YouTube gitu. Jadi masukin aja. Bukan berarti kita harus kalau politik ya politik aja, kalau tutorial aja pening. Itu satu, ya masukin aja. Karena kalau kita pakai itu harus jadi menghambat kreativitas kita. Pertama, waktu terbuang sia-sia dan viewers kita, jam tayang kita itu tidak akan kejar. Jadi aku menyarankan kejar dulu jam tayangnya. Karena jam tayang itu 4.000 jam tayang. Oke. Kemudian 1.000 subscriber itu sambil jalan lah.
aku sudah kasih trik yang kemarin tuh ya, versi aku ya. Kalau versi yang lain sih boleh-boleh aja, padukan aja biar lebih kuat gitu. Dari sana ada masukan, dari sini ada masukan, bagaimana tekniknya, padukan aja gitu ya kan, nggak ada yang salah sih. Oke, nah jadi 4.000 jam tayang itu kalau kita terus upload video, tapi yang benar ya. Maksudnya ya jangan terlalu asal-asalan juga. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan nih, kita mau videoin kondisi jalan, videoin aja gitu. Kita lagi ada di mana nih, di satu objek bersejarah, ya videoin aja. Atau kita lihat orang lagi jualan di pasar, di videoin aja. Durasinya dibikin 2 menit, 3 menit atau 5 menit, videoin aja gitu loh. Jadi jangan terlalu terpaku dengan video-video yang harus konsepnya satu gitu. Paham ya? Satu ya, itu ya. Oke. Nah, kemudian setelah kalian dapatkan 1.000 subscriber itu dan 4.000 jam tayang, kita nunggu nih. Memang nunggu sih. Aku juga nunggu. Ya, sabarlah ya, sabar gitu. Jadi kita harus nunggu. Nah, nanti pada saat kita sudah mendapatkan 4.000 jam tayang, seandainya kalian akan mengalami apa yang aku alami, ternyata YouTube Studio itu grafik jam tayangnya, jam tayang dan tampilan angkanya itu ya, angkanya. Jadi 4.000 jam tayang itu sama dengan 240.000 menit. Jadi kalau 240.200 menit berarti sudah sampai tuh. Udah tembus tuh 4.000 jam tayang. Jadi jangan nunggu sinkron lagi dengan YouTube Dashboard gitu. Jadi buka aja langsung YouTube Studionya, kemudian pilih salah satu video, terus nanti diklik tanda pena itu. Nah, nanti akan ada setelan itu ya. Di setelan di sampingnya itu ada monetize, aktifin semuanya gitu ya. Jadi satu poin pertama, jangan terpaku karena harus konsepnya harus jelas ya. Ada video apa aja gitu, ada video apa aja ya. Jadi harus bisa dipahami lah apa yang aku sampaikan, supaya kawan-kawan jangan terpaku dengan aku harus konsepnya begini, aku harus konsepnya begini, aku harus konsepnya begini. Buat aja. Kalau kemarin kita pakai bahasa, gas saja bos, jangan tunggu-tunggu lagi gitu ya. Nah, ini aku coba bagikan sedikit. Aku kemarin rekam layar ya. Aku berpikir ini aku rekam layar, nanti kalau aku bikin video untuk menyampaikan rasa ucapan terima kasih aku dan tentang monetize ini bisa aku tampilin ke kawan-kawan tekniknya. Mungkin teknik ini teknik sederhana, ada lagi yang lebih paham untuk bisa sekaligus. Sebenarnya bisa sih sekaligus untuk bisa menghijaukan dolarnya, bisa sih sekaligus. Tapi langsung dari YouTube Dashboard, kemudian klik logo dolarnya, kemudian ikuti aja langkah selanjutnya di situ, gitu ya. Nah, aku punya kelemahan nih, mohon maaf ya, aku nggak bisa tuh yang tampilan-tampilan bikin di kayak semacam tutorial harus begini, nggak bisa. Aku langsung rekam layar aja, aku tunjukin lah, gitu ya. Dah, aku rasa itu yang aku mau sampaikan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah bener. Hampir 365 hari, hampir 1 tahun. Jadi pekerjaan ini mudah-mudahan bisa berkah, terutama berkah dulu. Terima kasih semuanya, terima kasih semua kawan-kawan, terima kasih semua YouTuber senior yang sudah membantu. Terima kasih yang sudah support. Untuk yang belum support ataupun yang menganggap ini adalah pekerjaan konyol, terima kasih juga. Karena sikap kalian, aku terus termotivasi untuk melakukan hal ini dan membuktikan sama kalian bahwasanya ini bukan pekerjaan konyol dan aku bisa nunjukin hasilnya. Sekarang aku sudah monetize, tinggal tanggung jawabku untuk bisa memperbaiki seluruh video yang akan aku upload dan mudah-mudahan bisa membuat berguna lah gitu ya. Tapi untuk tutorial mungkin aku harus mikir-mikir matang-matang karena cukup banyak video-video tutorial yang ada di YouTube gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih, aku ingin sampaikan itu. Mudah-mudahan berguna bagi kawan-kawan, mudah-mudahan berguna bagi yang membutuhkan informasinya. Dan semangat, jangan putus asa, kejar terus. Kalau mau sukses di YouTube, ya harus rajin dan aktif juga di YouTube.
gitu. Sekali lagi terima kasih banyak, terima kasih, support terus, jangan berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan aku bisa berkarya lebih baik lagi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum.